Dunia kita sekarang ini, wah lagi di ujung tanduk. Nah hari ini kita bakal bedah tuntas situasi super tegang antara Amerika Serikat dan Iran yang kayaknya bisa-bisa memicu konflik global. Coba deh bayangin, kalian buka berita tanggal 26 Februari 2026 dan headline-nya begini. Gila kan? Perundingan gagal total dan dua raksasa dunia udah siap-siap perang. Kok bisa sampai segininya ya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Oke, untuk ngerti kenapa situasinya bisa sepanas ini, kita harus mundur sedikit ke Jenewa di Swiss. Nah, di sanalah upaya terakhir buat damai malah ambyar. Jadi, akar masalahnya itu apa sih? Semuanya berpusat pada satu hal, JCPOA. Atau gampangnya kita sebut aja kesepakatan nuklir Iran. Dulu di tahun 2015, tujuannya sih mulia ya. Iran setuju buat ngerem program nuklirnya. Sebagai gantinya, sanksi ekonomi yang bikin mereka sengsara dicabut. Tapi ironis banget kan, perjanjian yang harusnya mencegah perang, sekarang malah jadi biang keroknya. Nah cerita soal JCPOA ini, wah naik turun banget. Dulu penuh harapan, terus tiba-tiba mundur. Dan ketegangannya makin menjadi-jadi. Coba deh kita lihat titik-titik penting yang akhirnya ngebawa kita ke krisis sekarang ini. Awalnya di 2015, semua kelihatan optimis banget waktu kesepakatan ini diteken. Tapi semua berubah di 2018. Tiba-tiba Amerika Serikat keluar dari perjanjian dan memberlakukan sanksi lagi. Nah puncaknya ya di 2026 ini, di mana negosiasi di Jenewa gagal total. Pintu diplomasi ketutup rapat, dan yang kebuka ya cuma jalan menuju perang. Terus kenapa sih perundingan ini bisa gagal separah itu? Simpelnya gini, apa yang diminta Amerika dan apa yang ditawarkan Iran itu udah kayak langit dan bumi. Beda banget, nggak ada titik temunya sama sekali. Coba kita lihat ya. Di satu sisi, Amerika maunya Iran bongkar semua fasilitas nuklirnya di Fordo, Natanz, sama Isfahan. Udah gitu, semua sisa uraniumnya harus diserahin ke Amerika. Semua. Di sisi lain, Iran, ya jelas nolak mentah-mentah. Mereka nggak mau serahin uranium, nggak mau berhenti total ngembangin nuklir, dan jelas menentang fasilitas mereka dibongkar. Udah bukan negosiasi lagi nih namanya, tapi adu ultimatum. Bahkan mediatornya, Menteri Luar Negeri Oman, sampai bilang pembicaraan ini nggak berakhir baik dan kayaknya nggak akan ada diskusi lagi minggu depan. Wah, kalau udah mediatornya yang ngomong gitu, pesannya jelas banget kan? Pintu diplomasi udah dikunci rapat. Fokusnya langsung pindah dari meja perundingan ke persiapan di medan perang. Dan benar aja, begitu perundingan dinyatakan gagal, kedua negara nggak nunggu lama. Mereka langsung gerak cepat, ngambil langkah-langkah yang seolah-olah nunjukin kalau perang, ya udah nggak bisa dihindari lagi. Iran nih, gercep banget. Mereka langsung belajar dari serangan Israel sebelumnya, biar nggak jadi sasaran empuk. Langsung deh peluncur-peluncur rudal digelar di sepanjang pantai Teluk Persia. Pasukan keamanan juga diperintahkan buat nutup jalan-jalan dan nyari agen musuh. Bahkan pemimpin tertinggi Khamenei langsung turun tangan, minta semua rencana respons militer dikaji ulang. Ini sinyal yang jelas banget, mereka siap tempur. Dan lihat deh rudal ini. Ini bukan cuma soal bertahan aja loh. Dengan mamerin rudal balistik jarak menengah kayak K-Bar ini, Iran secara aktif ngasih lihat ke dunia, hey, kami bukan cuma bisa bertahan, tapi kami juga punya kemampuan buat nyerang balik dengan serius. Ini pesan ancaman yang kuat. Nah, di sisi lain, Amerika dan sekutunya juga nggak tinggal diam. Departemen Luar Negeri AS ngeluarin peringatan, minta staf-staf yang nggak penting dan keluarga mereka buat segera cabut dari Israel. Warga Amerika juga diwanti-wanti buat pergi selagi masih bisa naik pesawat komersial. Di belakang layar, kabarnya mereka lagi nimbang-nimbang berbagai opsi militer. Ini udah kode keras. Kesabaran diplomatik Amerika udah di titik paling rendah. Jadi, posisinya sekarang gini, kedua pihak udah siap-siap mau perang. Ini bikin dunia jadi tegang banget. Pertanyaan terbesar yang ada di kepala semua orang sekarang, ya apa yang bakal terjadi selanjutnya? Dan ini bukan main-main. Taruhannya tuh tinggi banget. Bukan cuma buat Amerika dan Iran, tapi buat kita semua, buat seluruh dunia. Para analis udah ngasih peringatan keras soal efek dominonya. Coba bayangin, seluruh Timur Tengah bisa jadi kacau balau. Terus pasar minyak dunia pasti bakal terguncang hebat. Yang artinya harga-harga di mana-mana bisa meroket. Dan yang paling ngeri, ada risiko negara-negara lain ikut terseret masuk ke dalam konflik ini. Jadi jelas ya, ini bukan lagi urusan dua negara. Ini udah jadi krisis global. Jadi, diplomasi udah mentok, militer udah siap siaga.
Pertanyaannya sekarang kayaknya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tapi kapan? Dengan kondisi di mana nggak ada lagi jalan buat mundur, pertanyaan yang bikin kita semua merinding adalah seberapa jauh efek domino dari perang ini akan menyebar ke seluruh dunia.